orang yang sholat itu akan merasa manisnya setelah sholat. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang sholat itu akan dapat penghormatan dari Allah dan dia tidak sombong. Nabi Muhammad tidak sombong, dapat pujian dari Allah. Jadi kalau ada orang yang sholat sombong, berarti belum hidup sholatnya dan belum terpahami masuk ke dalam sanubarinya hakikat sholat itu. Jadi kalau ibu mau tengok sholat yang betul-betul terima, kalau ada orang yang sombong, tak betul itu. Tapi jangan ibu ejek, berarti oh kok nggak sholat, nggak usah bu. Kita maksudnya jangan kita sombong. Nanti itu bapak sombong, bapak saya tak betul sholatnya. Itu yang kedua. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina. Siapa ini domil nahnu? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ya Allah, kalau bahasa bebas ya bu, bahasa tembung ya. Ya Allah, janganlah aku saja kau ucapkan hormat, ucapkan juga lah hormat daripada Nabi Adam sampai wa Isa alaihissalam. Jadi dia dapat hormat semuanya. Artinya apa? Orang yang sholat itu menghormati yang tua-tua. Meskipun dia wali kota, bupati, gubernur, presiden, dia menghormati yang tua. Tuh kayak Pak Prabowo kan menghormati ulama-ulama NU dan Muhammadiyah. Saya nengok di TV, Bu. Ya saya tengok dia menghormati. Itu kata beliau tadi, kami di tentara kalau tidak ingat ulama percuma. Kenapa? Karena ulama itu menguatkan kami bahwa jangan takut mati, karena Allah selalu memberikan tempat yang lebih suci di akhirat nanti. Itu makanya mereka suka ulama. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah dapat kue nyaman ya, tinggal mendengarkan. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-Isra fi ayatil ula ayat wahidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa fi suratil Baqarah fi suratis tsaniyah minal Qur'an ala wa hiya suratul Baqarah fi ayati 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah Ba'da Isya, jemaah Majlis Ta'lim Isra wal Mi'raj. Kalau dihitung dengan bulan, setelah berakhir asar dan maghrib tadi, masuklah 17 ini. Tapi kita kembalikan ke kalender, karena tanggal 15, maka 16 lah jadinya. Kita berada tanggal 16 Sya'ban 1446 Hijriah, berketepatan pada tanggal 15 Februari 2025 Miladiah. Berjumpa bersama, makan kue bersama, minum bersama. Cuman ustadznya sendiri yang nggak makan kue dan minumnya. Karena kalau makan minum sambil makan kue, entah yang mana mau dipegang Pak, mic-nya lepas. Terakhir nanti mengunyah. Makanya tadi sebelum mulai megang mic, udah makan tadi satu kue. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah perjumpakan kita kembali di dalam memperingati peringatan hari besar Islam yang kita cintai, yaitu Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi, baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi. Di hari yang berbahagia ini, di hari Sabtu malam Ahad, semoga Allah ridhoi dan berkati, agar dapat berkah dari Allah dan mendapat ridho dari tetua di lingkungan masjid ini. Kami hormati Bapak Ketua BKM dan pengurus lainnya. Kami muliakan Bapak Penasihat BKM Masjid Thamratul Iman. Thamaratul Iman, Bu. Pak, luar biasa. Mencari buah-buah iman itu susah rupanya. Tapi kalau sudah dapat, sedap rasanya. Saya Isra dari Binjai ke Tembung nih, mencari di mana tempat buah-buah iman itu, alias Samaratul Iman. Luar biasa memang perjalanan Isra Mi'raj tuh Pak Haji. Memang disuruh kita menghayati. Syukur bawa bidadari yang saya sayangi, istri yang saya cintai. Baru ini dibawa kapok dia. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu saudari sekalian yang dirahmati Allah yang Maha Rahman. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kesempatan kali ini kebahagiaan yang terindah adalah kebersamaan. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penghimpun para nabi. Beliau adalah nabi yang terakhir, dan beliau adalah bapaknya alam semesta ini. Kalaulah bapak para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim, maka bapak alam semesta ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau bapaknya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam, maka bapaknya alam semesta ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dari mana dapatnya Ustaz? Dari buku Ustaz Sapriandi, belum selesai lagi. Tapi dalilnya mana? Al-Ahzab ayat 56. Allah dan seluruh alam semesta beserta langit dan bumi beserta isinya ini berselawat pada Nabi. Ada menafsirkan malaikat,
ada yang menafsirkan adalah semua yang berada langit dan bumi beserta isi semua berselawat pada Nabi. Maka di dalam bukunya Abdurrahim bin Abdurrahim dan dalam bukunya Syekh Ibnu Tafsir Qasasul Anbiya itu menempatkan kaji bahwasanya alam ini tercipta dari Nur Muhammad. Dan itulah Allah satu-satunya menggunakan tangannya untuk menciptakan Nur Muhammad. Setelah itu baru kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Disitulah penempatan kenapa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi penutup dan penghimpun para Nabi. Dan terbukti ketika di saat mau mi'raj ke Sidratul Muntaha, saat itu Nabi Muhammad menjadi imam bagi para Nabi. Semua ada sampai Nabi Isa alaihissalam. Barulah mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau ibu dan bapak Haji nanti mau lihat sejarahnya, tengok aja nanti YouTube Ustadz Sapriandi atau Facebooknya Sapria Andi. Kenapa tak cukup kita ini? Karena nanti berbarengan lagi dengan kajian Ramadan. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Isra Mi'raj, ada 5 hal yang akan kita kupas. Maka yang pertama adalah kita kembali bahas bahwa Isra wal Mi'raj ini berbicara tentang cinta sejati. Cinta sejati itu adalah mempercayai seutuhnya orang yang kita cintai. Karena ia yakinlah dalam dirinya punya kuasa untuk menambal kekurangan dalam diri. Nikmatnya menghidupkan kehidupan kita di dalam muka bumi ini, kita harus saling mencintai. Jangan yang satu mencintai, yang satu dicintai. Yang gawatnya, istri minta dicintai, suami dituntut mencintai. Sementara istri tak mencintai. Bisa kebalikannya, suami minta dicintai, istri mencintai. Yang parahnya, suami pula tak mencintai. Inilah terjadi jaim-jaiman antara suami dan istri. Istri dan suami. Nabi Muhammad SAW tak pernah jaim-jaiman, bunda. Nabi Muhammad itu selalu berpangkuan dengan Siti Khadijatil Kubra wa Aisyatir Ridha. Jadi pulang nih Pak, coba ibu pangkuan bapak sama ibu. Ibu cakap nggak nanti? Abang nih pun udah giginya tinggal 2. Kakak tua. Pangkuan lagi depan cicitnya, nggak ada masalah. Rasulullah itu selalu berpangku itu di depan anak-anak tirinya ketika Siti Khadijah masih ada. Ini yang tadi disebut dengan saling mencintai. Maka tuntutan bahasanya kalau ingin ibu dicintai, maka mencintailah penuh kepada orang yang kita cintai. Jadi nggak ada kamusnya itu hanya dicintai toh. Ini yang disebut dengan egois. Maka Allah sudah memberikan kaji dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang dibawa oleh Mu'az bin Jabal tentang hak Allah dan hak hamba. Itu dia. Hak Allah itu dipenuhi oleh hamba. Apa hak Allah tadi, Bu? Bapak? Disembah. Hak hamba, apa hak hamba tadi oleh Allah? Dikabulkan permohonan. Sekarang kita banyak menuntut agar dikabulkan Allah permohonan, sementara tak menyembah Allah.
Bagaimana kita mau dikabulkan permohonan kita kalau kita tak sholat? Sebelum kita masuk kajian ini, kita bahas dulu tentang cinta tadi. Karena disinilah perjalanan Isra wal Mi'raj. Disinilah Nabi Muhammad mencintai Siti Khadijah, mencintai Abu Talib. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kehendak Allah, meninggal dunia Khadijatul Kubra. Sebelumnya Abu Talib meninggal dunia. 3 bulan kemudian Khadijah Kubra meninggal dunia. Yang lebih luar biasa, Ibu, Khadijah itu begitu dahsyat sayangnya pada Rasulullah. Bapak, maka tadi saya awali pertama itu untuk menyelamatkan rumah tangga itu. Saling mencintai. Bapak mencintai ibu, ibu mencintai bapak, suami mencintai istri, istri mencintai suami. Jadi saling mencintai. Yang membuat kondisi nggak hidup rumah tangga itu, yang satu mencintai, yang satu dicintai, tak mencintai yang dicintai. Jadi terakhir apa? Jaim. Rasulullah nggak pernah jaim sama Khadijatul Kubra, bangkuan. Bahkan itu 1 gelas minum, habis diminum tadi diminumkan pada Siti Khadijah. Kamus dari mencintai ini adalah kita tahu bahwa yang kita cintai itu adalah berkuasa untuk menambal kekurangan diri kita. Bapak merasa kekurangan, maka bapak melihat ibu mempunyai kuasa untuk menambal kekurangan awak nih. Ibu merasa punya kekurangan, maka ibu tadi melihat bapak mempunyai kuasa untuk menambal kekurangan ibu. Bahasa Rasulullahnya, ketika perempuan nyari laki, ini bukan nyari laki sebenarnya. Ini kadang nanti orang kawan-kawan medsos ini tekstual kali. Masa perempuan nyari laki, katanya aja bahwa. Bahasa umumnya adalah kalau perempuan mau milih laki, itu cari yang berilmu dan beriman. Gak perlu harus berapa persentase, yang penting bisa jadi imam. Maka dalam hal ini ditempatkan yang perempuan mencari imam, yang laki-laki mencari makmumah. Kalau tak ada yang jadi makmumah, maka tak dikatakan dia sebagai imam. Dicari tadi yang tak pernah peduli dengan sholat, kacau lah, tak dihormatinya lakinya. Karena tak ada tahu dia bahwa laki itu harus dihormati. Kenapa? Bukan makmumah dicarinya. Makmumah tadi apa artinya? Yang ikut patuh untuk menjadikan dirinya sebagai imam. Begitu juga kebalikannya. Makanya zaman dulu, orang tua dulu sebelum menikah itu ditagih dulu, bisa nggak jadi imam, suruh dia malam minggu datang menjelang isya, sholat berjemaah kita isya, tiba-tiba ditembak calon mertua, kau jadi imam. Itu tahun 80-an dulu, apalagi tahun Bapak Haji ini tahun 60-70. Belajar dulu jadi imam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama adalah saling mencintai. Di mana hubungannya dengan Isra wal Mi'raj nih? Disitulah Nabi Muhammad sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad dapat melihat langsung kuasa Allah dengan berjalan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudara Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Selama ini dapat firman ayat tentang kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, sampai kisah Nabi Isa dengan kuasa-kuasa yang ada, hanya sekedar kisah. Tapi langsung Allah tunjukkan bagaimana kuasa Allah, karena Allah itulah punya kuasa. Mengapa Allah itu disembah? Karena Allah punya kuasa. Jadi jangan dikaji-kaji dengan akal yang dikendalikan oleh nafsu. Nggak masuk akal itu. Masa pula perjalanan 3 bulan pulang pergi saat itu dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa, itu pulang pergi Bu 3 bulan naik onta. Apalagi ke Sidratul Muntaha. Isra wal Mi'raj 2/3 malam, itu yang kita kenang dengan tahajud.
Kalau orang mau mengenang kisahnya, tahajud. Kalau orang mau merasakan mi'rajnya, sholat. Kenapa? Karena di saat itu Nabi Muhammad SAW sedih. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Jadi Bapak dan Ibu, cerita di Quraisy itu nggak ada cerita orang kafir. Ceritanya musyrik. Kenapa? Mereka semua ngaku Allah Tuhan, makanya mereka jaga Ka'bah. Dan mereka tahu itu adalah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi perkaranya mereka menghadirkan Lata, Uzza, Manna, dan Hubal. Itu menjadi musyrik. Kalau yang disebut kafir, yang tak percaya Allah itu sebagai Tuhan. Yang disebut musyrik itu ada di samping percaya Allah sebagai Tuhan, tapi memberadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Maka meninggallah setelah Abu Thalib Siti Khadijah. Meninggal Siti Khadijah. Begitu dahsyat cinta Siti Khadijah pada Nabi Muhammad. Sampai-sampai Siti Khadijah mengatakan tadi, ya Rasulullah, andaikan aku meninggal dunia dan kau payah untuk menyeberang melewati parit yang ada begitu besarnya, maka bila nggak ada jembatan di sana, gunakanlah tulangku untuk menjadi jembatannya. Bu, oh bu, Ibu tahu nggak Siti Khadijah menikah sama Nabi Muhammad umur berapa tahun? 40. Nabi Muhammad umur 25. Selisih 15 tahun. Tapi wajah Ibu Siti Khadijah tidak seperti 40 tahun. Jadi yang udah 40 tahun ke atas jaga-jaga wajah. Itu pertama iya. Ya. Artinya apa? Wajah cantik utama tubuh senyum. Bukan cantik saya bilang kan make up. Senyum. Karena di dalam diri ibu itu ada asma Allah. Maya bu, Rahim. Selemah-lemahnya perempuan dikatakan oleh orang-orang, ternyata perempuan itu yang paling kuat, Pak. 9 bulan 10 hari kori ini, kita semua dalam perut ibu kita. Tahan, Bapak coba, saya nggak sanggup. Cari berapa kilo tadi kelapa, letakkan dari di perut. Pinggang Bapak pegal. Asam urat kambuh. Rontok semua. Ini emak-emak ini luar biasa. Dari mana kekuatan itu? Cinta. Maka yang jago dalam mencintai itu adalah perempuan. Tapi ketika kita memahami arti keimanan dan kecintaan kepada Allah, itu yang membuat kita lebih dahsyat kita daripada perempuan dalam mencintai. Maka datanglah disebut kepada bini kita sayang, bini kepada laki hormat. Hormatnya kenapa? Karena Allah. Maka mencarikan menantu pun yang calon imam. Artinya apa? Dia paling tidak bisa jadi imam. Cemana bisa jadi imam kalau nggak pernah sholat? Begitu hebatnya Islam itu mengajarkan laki-lakinya untuk dapat menjadi pemimpin. Dan ketika mau menikah, dia sudah bisa memimpin istrinya sendiri. Bagaimana ketika dia bertanggungjawabkan kepada Allah dengan sholat? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nih yang pertama, begitu sedihnya Nabi Muhammad perginya Siti Khadijah. Jadi Bu, Siti Khadijah itu orang kaya raya, betul tidak? Habis nggak uangnya? Untuk siapa? Untuk Rasulullah memperjuangkan ke Islam. Sampai akhirnya apa ditawarkan Bu? Tulang Siti Khadijah ditawarkan untuk jembatan. Jadi Ibu jangan kaji-kaji lagi. Ya, makanya biar tak terkaji ini, carikan anak dan cucu kita calon menantu yang soleh dan soleha. Apa yang mau saya bahas, Pak? Ustadz, boleh nggak laki ngambil uang bini? Ini, ya.
Kalau sempat dibahas lagi udah belasan puluhan tahun sudah berkeluar rumah tangga, masih juga polit-politan dengan uang. Itu kenapa? Sebab Bu, karena salah memilih laki, karena nggak ngerti laki tentang agama, sehingga akhirnya uang tadi entah kemana-mana. Tapi kalau laki yang ngerti agama, insya Allah dia pikirannya adalah untuk anak-anaknya, bahkan nahde untuk belanjamu, sisanya terserah kau tabungkan. Gak berani itu laki ngomong kalau tidak ditawarkan. Itulah dia Bu. Bu, kemana arah saya cerita nih Bu? Biar hidup rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, ini saling mencintai. Sebagaimana Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nih yang pertama, bagaimana kajiannya? Maka di saat itu Nabi Muhammad SAW sedih luar biasa, sehingga akhirnya Allah tunjukkan kuasanya. Allah tunjukkan bahwa Allah punya kuasa. 3 bulan PP tadi pulang pergi naik onta, bisa ditembus dengan Sidratul Muntaha mi'rajnya hanya 2/3 malam. Maka di saat itu Rasulullah berpenuh keyakinan yang tinggi, bukan tak yakin sebelumnya, yakin, tapi ini makin yakin kepada Allah, makin cinta. Maka di saat itu penempatan dengan Habibullah itu terasa bermakna. Habibullah, kekasih Allah. Bu, yang pertama adalah iman. Jadi permasalahan saat ini, kita tak yakin Allah itu Tuhan. Kita lebih yakin dengan Pak Bupati, kita lebih yakin dengan Pak Wali Kota, kita lebih yakin dengan Pak Gubernur, kita lebih yakin dengan Pak Presiden, kita lebih yakin dengan orang kaya. Tak yakin kita bahwa semua mereka-mereka tadi berkuasa dan punya kaya adalah atas Allah yang Maha Kuasa. Itu yang menjadikan kacaunya keimanan kita. Semua masalah cinta Ibu. Allah dan Rasulullah nggak pernah melarang. Silahkan kita mencintai, tapi apa kata Rasulullah? Silahkan kau cintai asal tidak di atas kecintaanmu dari cintamu kepada Allah dan Rasulullah. Artinya silahkan kau mencintai apapun yang diciptakan Allah, tapi harus kau lebih mencintai Allah dan Rasulullah. Oke, kadang kalau kita Nabi Muhammad dia awak pun mati mau. Kalau sekarang nggak, tinggal nonton aja kita. Inilah tanda-tanda sudah mau kiamat. Kalau kaji-kaji begini, kemana kajiannya Bu? Lebih selamat. At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang kedua Ibu, di dalam percintaan itu pasti ada penderitaan. Di dalam kehidupan ini pasti ada pengorbanan dan cobaan. Ada penyakit namanya. Dan penyakit itulah sebagai cobaan dan sangat menderita. Tapi bagaimana biar kita bisa kuat untuk menahan penderitaan rasa sakit itu? Obatnya adalah sholat. Gak pernah berubah 7 hari itu menjadi 8 hari. Nggak ada tuh dalam seminggu itu 8 hari, nggak ada Pak. Situ-situ aja perputarannya seperti roda. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Betul tidak? Nggak ada jam 25, yang ada jam 24. Artinya itu aja yang kita hadapi. Tapi tentang hawa yang tadi dibacakan, nafsu yang dikembalikan, maka dikembalikanlah kepada bagaimana Nabi Muhammad mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini yang kita dapat nanti dalam Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Kenapa puasa itu juga ada di masa orang-orang sebelum kita? Semua agama punya puasa untuk berpuasa. Agama samawi, agama ardi, agama langitan, apakah itu tadi dari Taurat bersama Zabur, Injil dan Al-Quran, alias Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Di situ juga ada yang agama art, apakah itu Tao, Hindu, Buddha, Konghucu,
kemudian masuk pada pamana, ada puasanya. Apalagi sekarang ada yang lagi heboh-hebohnya untuk kekuatan puasa 40 hari 40 malam. Semua ada puasa. Kenapa? Di situ nahan diri. Kekuatan pertahanan itulah yang mampu menghadirkan kekuatan dahsyat dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. As-shaumu huwa al-man'u. Puasa itu artinya menahan. Makanya ketika si adik-adik Sinchan ini dalam berpuasa, di saat itu enak enggak waktu berbuka? Enak, baru terasa minum tadi, padahal es tadi diembat kan? Betul tidak? Selama ini kan minum es waktu bukan belum puasa kan biasa-biasa aja kan? Tapi ketika minum nikmat kali, disitulah kita rasakan nikmatnya minum itu. Selama ini kita lupa nikmatnya minum. Maka nanti di dalam berpuasa kita akan jumpakan dalam kajiannya. Tapi kita masuk dulu dalam kajian yang kedua, yaitu sholat. Obat dalam penderitaan ini adalah sholat. Maka yang ketiga kita akan rinci bagaimana sholat itu. Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad membaca minal kitab, apa-apa yang diwahyukan Allah dalam kitab. Apa dalam kitab tadi? Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ingatlah Allah. Dan Allah itu mengetahui apa-apa yang kita perbuat. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, Man lam tanhau sholatuhu anil fahsya'i wal munkar tajidhu minallahi illa bu'da. Tak ada yang dia dapat kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukan sholat tak didapatkannya sholatnya dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa keji dan mungkar tadi Pak, Ibu? Jangan sampai gaduh dengan laki dan bini, bini dan laki, orang tua dan anak, anak dan orang tua, jiran satu dengan jiran yang lainnya. Jangan sampai gaduh. Maka dulu kalau kaji dulu, kalau udah orang sholat tadi, preman pun tak berani mengganggu. Kenapa? Sholat itu membangun kebersamaan. Maka itu dibangun sholat berjemaah. Kalau kita sholat berjemaah tak membangun kebersamaan, sehingga lingkungan masjid tak pernah ada yang terjadi kemaksiatan, maka di saat itu orang akan terpanggil dan tergoda untuk datang ke masjid yang kita cinta. Bahwa disitulah impactnya, dampaknya, bahwa masjid kita dapat memberantas kemaksiatan. Itulah makanya disebutkan pahalanya 27 derajat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya dulu kalau udah bertengkar laki dan bini, menjelang maghrib tiba-tiba ada azan, hayya 'alas shalah. Kok diam abang? Tadi merepet abang. Bukan apa-apa deh, azan. Udah, ambil wudhu kau. Abang ini itulah marah-marah juga, mau semua orang sholat marah-marah. Udah banyak kali ceritamu. Ambil wudhu. Walaupun begaduh mereka, tetap si yang laki tadi ingat dia sebagai imam. Udah ambil wudhu, sudah selesai sholat. Dia pun dari komat lah tadi laki tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih marah nih Bu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Agak tenang sedikit, setan dah pergi. Walaupun marah-marah, bawa bini tadi sholat berjemaah. Ya kalau pas marah-marah Pak, ya upayakan sholat berjemaah sama laki, Bu. Ya. Jadi waktu itu bagaimana? Udah mulailah tadi saat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih marah Pak. Tapi rekat kedua agak lumayan sih. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai rakaat kedua, masuk rakaat ketiga. Assalamualaikum warahmatullah. Udah mulai tenang dia. Assalamualaikum warahmatullah. Udah baca wirid tadi, baca doa. Dek maafin abang, maafin awak ya bang, maafin abang, dek maafin awak ya bang. Tapi jangan begaduh pula gara-gara minta maaf siapa duluan. Begitulah kekuatan sholat itu memberantas fahsya iwal mungkar. Itulah sejatinya. Dan ini disebutkan sholat itu sebagai obat. Di mana letak obatnya? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji tadi termasuk tadi perbuatan judi, mabuk, segala yang ada. Mungkar tadi sudah masuk pada ingkar kepada Allah, tak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan, cuman KTP aja yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Kenapa? Karena tak dekat dengan Allah. Kalau mau kita mi'raj ke langit, sholat jalannya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu kenaikannya orang-orang beriman. Maka waktu sholat itu ibu, kita mengadu. Masuk yang bagian pertama. Niat bu, pak. Niatnya duduk. Makanya kata Rasulullah, kalau udah kita marah, cepat-cepat ambil wudhu. Hilang setan tuh. Saraf tadi yang sudah mulai tegang hampir putus, itu kendor lagi kena air wudhu. Ambil sholat. Sholat hajatkah dia? Sholat sunat wudhukah dia? Ambil sholat. Tenang hati tadi. Masukkan niat. Apa niat tadi? Bincang-bincang dengan Allah. Kalau bahasa buku yang belum selesai, bercinta dengan Tuhan dalam sholat. Di mana kita sebut bincang-bincang dengan Allah, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka itu domiru anta. Pada engkaulah ya Allah kami menyembah. Pada engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi betul jelas kita ngomong sama Allah, Bu. Makanya duduk pertama niatnya karena Allah, bukan niatnya karena mau ditengok orang. Kalau udah niatnya karena Allah, di saat kita waktu itu dalam keadaan susah, begaduh sama bini dan laki, maka saat itu setelah sholat kita bisa menegur bini dan menegur laki. Kalau mau nanya ibu kayak mana sholat yang diterima Allah tuh, pertama dia tak cakapan sama lakinya, Bu. Ketika ada sholat bercakapannya sama lakinya. Sholat diterima. Apalagi skup besar, Pak. Gitu lah dia, Pak. Kalau mau nengok bagaimana berhasil satu masjid dengan sholat berjemaahnya, tak ada lagi lingkungan dia maksiat di sana. Itulah dia sebenarnya sholat berjemaah. Tanha anil fahsya iwal mungkar. Niat yang pertama. Selama ini niat kita nggak karena itu. Kalau udah duduk niat, di mana kajiannya, Bu, Bapak? Bayangkanlah Bapak Ibu, di mana saat itu bila kita di saat itu meninggal dunia, belum lagi kita niat karena Allah, dicabut Allah kita tadi meninggal dunia, ternyata niat kita bukan karena Allah. Disinilah kupasan mulaku rabbihim, karena mereka ingin berjumpa dengan Tuhan mereka. Karena sholat itu adalah perjumpaan dengan Allah, maka di saat itulah ibu dan bapak tahu bahwa Allah itu maha atas segala sesuatu. Jadi tadi gara-gara apa aku bertengkar sama biniku ya? Masa gara-gara itu lupa aku belasan tahun sama bini. Puluhan tahun aku sudah sama bini. Puluhan tahun aku sudah sama laki. Belasan tahun aku sudah sama laki. Mengapa gara-gara nilam setitik rusak susu sebelah? Betul tidak ibu? Sudah masuk niat berdiri ibu. Berdiri tadi adalah siap kita. Maka siap yang kita kembalikan adalah siap kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lebih siap menghadap Pak Bupati. Betul tidak? Kadang baju pun rela untuk kredit ganti yang baru lagi.
Pada Allah, baju yang sudah 3 hari nggak dicuci itu bawa tidur, kena ngences lagi. Tapi kalau tuh ngadapi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, apalagi Pak Presiden, kredit baju pun jadi. Padahal Allah pemilik langit dan bumi beserta isi. Dan sebelumnya Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Ini kita kembali. Tepuk dada, tanya selera. Bagaimana ketika kita mau adik-adik gadis nih menjumpai calon suami luar biasa cantiknya. Jumpa Allah gak ada cantiknya. Saya tuh kalau udah jumpa Allah tuh parfum ada satu khusus saya buat itu. Pasti tuh setiap waktu tuh istri saya jadi saksi itu di belakang. Jangan sampai bau saya berhadapan dengan Allah. Ya. Ini kadang ibu-ibu menghadapi nanti arisan pakai parfum. Menghadapi Allah nggak pakai parfum. Mau keluar rumah pakai parfum, pakai make upan, ngadapi laki mak lampir gayanya. Kayak mana nanti laki mau pulang-pulang cepat? Bosan kali aku, tak pernah aku belikan make up, aku belikan parfum, aku belikan semuanya, tak pernah dipakai untuk aku. Asal aku jumpa begitu aja nengoknya, rambutnya nanti sanggulnya ke atas ke kiri karena ke depan, tak tahu aku lagi mukanya mana hidungnya. Untuk laki orang misalnya kan, untuk jumpa orang-orang sibuk berdandan, jumpa laki begitu mau ke kamar mandi, begitu ke dapur, begitu ke kamar, begitu semua begitu. Aku jumpai cuma di rumah, tak pernah berubah muka biniku katanya. Bu, begitulah Bu. Ya, jadi kalau kita memang cantik di luar, lebih cantik kita di rumah. Kalau kita ganteng di luar, lebih ganteng kita di rumah. Kalau kita sudah ganteng kita sama orang-orang ciptaan Allah, gantengkan diri kepada Allah, cantikkan diri kepada Allah Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka masuk kita berikutnya adalah kepada kaji setelah berdiri, artinya siap. Apa siap kita tadi? Katakanlah kepada Allah dengan siap, semangat. Berdiri kita tadi hanya kepada Allah, siap kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Katakan itu kepada Allah. Insya Allah nanti baru dilanjutkan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Makbul Bapak, makbul Ibu, dikabulkan Allah. Yang ketiga adalah setelah berdiri masuk ruku. Bu, ruku itu untuk obat apa Ibu? Kalau berdiri tadi untuk obat percaya diri, jadi Ibu nggak minder lagi ngadapan ciptaan Allah nih. Ngapain Ibu minder ngadapi bupati, ngadapi gubernur, ngadapi wali kota, gubernur, presiden, sementara Ibu nggak minder menghadapi Allah? Harusnya kita minder menghadapi Allah, sama menghadapi yang lainnya kita nggak minder. Kenapa? Karena semua ada ciptaan Allah. Maka ruku itu adalah obat serakah. Gaduhnya suami istri disebabkan karena ada keserakahan dalam rumah tangga. Serakah apa? Serakah dicintai, tapi nggak pernah mencintai. Maka keserakahan apapun yang ada di muka bumi ini, stop dia dengan ruku. Apa yang dibaca Ibu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha besar dan segala puji bagi Allah. Kemana kita lihat Pak? Ke tanah. Dari tanah kita datang, kepada tanah kita kembali, kuburan. Tapi kita nggak pernah menghayati bahwa kita akan mati. Yang kita pikirkan kita hidup selalu. Akhirnya kita pelit, tak berbagi, sombong kita. Maka ketika ruku adalah obat dalam menyembuhkan penyakit serakah, masuk yang keempat, obat menyembuhkan penyakit sombong. Apa mengobatkan penyakit sombong Bu? Sujud.
Setiap menit, setiap detik, iblis selalu menggoda kita, Ibu. 5 waktu itulah yang membuat kita ingat, agar kita tidak minder, agar kita tetap berani menghadapi ciptaan Allah, hanya takut kepada Allah, sehingga datang harap, agar kita tadi tidak serakah dengan ruku, kita terobati, agar kita tidak sombong, dengan sujud kita tak akan menjadi sombong lagi. Maka di saat itulah yang keempat, yang terakhir adalah tahiyat. Bapak dan Ibu akan rasakan nikmatnya sholat itu. Karena nikmat ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad ketika sampai Sidratul Muntaha. Disitulah indahnya Arsulullah, semua gedung bangunan terbuat dari air. Sampai saking indahnya Rasulullah, tersenggollah tiang yang terbuat dari air. Goyang tadi tiang tadi, kena ke atap yang terbuat dari air, meneteslah jatuh tadi ke lidah Nabi Muhammad SAW. Manisnya luar biasa. Jatuh air tadi itu ke lidah Nabi Muhammad. Ini air putih aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Aus. Ada teh manis ya, Pak? Jatuh ke lidah Nabi Muhammad. Manisnya Masya Allah. Nabi Muhammad selalu dalam menikmati air madu. Madu lebah itu yang termahal dibagikan oleh sahabat. Tapi dengan air putih yang jatuh dari atap langit Arsy tadi di Sidratul Muntaha, jatuh ke lidah Nabi Muhammad, maka di saat itu Nabi Muhammad mengucapkan hormat yang luar biasa yang belum pernah diucapkan oleh dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Apa dia, Pak, Ibu, Bapak? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Penghormatan besar bagimu ya Allah, segala kebaikan milikmu ya Allah, keberkahan milikmu ya Allah, semua milikmu ya Allah. Kemana arah saya ini, Bu? Kalau sudah sampai tahiyat kita nggak merasakan manisnya sholat, rugi. Kenapa tak bisa kita rasakan? Karena kita tidak merasakan niat tadi untuk duduk karena Allah. Bagaimana cara membuatnya belum dipaham? Sholat itu seperti makan, Pak. Ibu, kalau ibu tak makan, lemas ibu. Maka ketika ibu makan, kuat ibu. Maka kan maknakanlah sholat itu seperti makan. Ada ibu-ibu yang suka masak, kalau tak masak demam. Sholat itu seperti masak. Apa yang kita butuhkan itulah sholat. Bayangkan ketika yang kita butuhkan tak masuk kepada kita, bagaimana mau kuat? Bagaimana mau sehat? Karena sholat itu adalah dapat mencegah perbuatan hati dan akal dari segala kekejian dan kemungkaran. Masya Allah. Bawaannya apa? Hati senang walaupun tak punya uang. Oh. Jadi apa kata Allah penghormatan tadi? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas engkau ya Muhammad. Kasih sayang Allah bagi engkau ya Muhammad. Keberkahan Allah untuk engkau ya Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah sombong. Apa maksudnya, Pak? Yang pertama, Ibu, orang yang sholat itu akan merasakan manisnya setelah sholat. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang sholat itu akan dapat penghormatan dari Allah dan dia tidak sombong. Nabi Muhammad tidak sombong. Dapat pujian dari Allah. Jadi kalau ada orang yang sholat sombong, berarti belum hidup sholatnya dan belum terpahami masuk ke dalam sanubarinya hakikat sholat itu. Jadi kalau ibu mau tengok sholat yang betul-betul terima, kalau ada orang yang sombong, tak betul itu. Tapi jangan ibu ejek, berarti oh kok nggak sholat, nggak usah, Bu. Kita maksudnya jangan kita sombong. Nanti itu bapak sombong, bapak sudah tak betul soalnya. Itu yang kedua. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina. Siapa ini domil nahnu? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ya Allah, kalau bahasa bebas ya, Bu, bahasa tembung ya. Ya Allah, janganlah aku saja kau ucapkan hormat. Ucapkan juga lah hormat daripada Nabi Adam sampai wa Isa alaihissalam. Jadi yang dapat hormat semuanya. Artinya apa? Orang yang sholat itu menghormati yang tua-tua. Meskipun dia wali kota, bupati, gubernur, presiden, dia menghormati yang tua. Tuh kayak Pak Prabowo kan menghormati ulama-ulama NU dan Muhammadiyah. Saya nengok di TV, Bu. Ya saya tengok dia menghormati. Itu kata beliau tadi, kami di tentara kalau tidak ingat ulama,
Percuma. Kenapa? Karena ulama itu menguatkan kami bahwa jangan takut mati, karena Allah selalu memberikan tempat yang lebih suci di akhirat nanti. Itu makanya mereka suka ulama. Itu kata Pak Prabowo, bukan kata saya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini bahwa orang yang sholat itu orang yang menghormati yang tua-tua. Apa kata Rasulullah lanjutannya? Wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga kau berikanlah penghormatan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sampai yang belum datang sudah kita termasuk kita, Pak, Ibu. Kita bukan berada di masa Rasulullah, udah didoakan Rasulullah. Di mana dia? Wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Begitulah indahnya Islam. Jadi artinya orang yang sholat itu juga sayang sama yang muda-muda. Jadi kalau mau nengok di mana letak kekuatan sholat tuh, Dek, berhasilnya sholat orang itu diterima, pertama, dia tidak sombong, dia tidak penakut alias pemberani, karena dia cuma takut kepada Allah yang Maha Suci. Ia tidak minder. Mau menghadapi orang kaya pun siapa, yang penting dia berakhlak mulia, tetap dihadapi. Ada apa, Bapak? Nggak ada. Bayar orang kaya tuh, pada udah dokter pun dia begini nih, karena ngadapi apa? Ngadapi orang berkuasa. Padahal berkuasa tadi S1. Gara-gara apa? Karena dia takut pada kekuasaan, takut dicabut jabatannya. Padahal dia udah S3. Yang dihadapinya S2. Pas pula S2 tadi adalah pejabat negeri. Nah, gitu dia. Salah. Kalau nggak salah ya tetap juga kita nggak boleh mengatakan salah, kan gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tadi bahwasanya orang yang sholat itu tadi dapat manisnya hidup ini. Walaupun bagaimana pahitnya, kita cuma tahu mengerti dunia ini sementara. Maka orang yang sholat tadi ada orang yang tidak sombong. Orang yang sholat tadi menghormati yang tua-tua. Orang yang sholat tadi menyayangi yang muda-muda. Itulah kekuatan sholat. Nah, inilah yang akan kita dapat di bulan suci Ramadan. Ramadan itu bulan siapa, Ibu? Bulan kita. Cemana kalau kita mau merasakan nikmatnya bulan kita, kalau kita masih bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Cemana kita katakan Ramadan ini bulan kita penuh dengan bahagia, kalau kita masih sombong-sombong dengan yang lainnya. Cemana kita kalau merasakan bagaimana nikmat Ramadan ini, kalau kita masih serakah-serakahan dan tidak pernah berkawan dengan jiran tetangga. Makanya di bulan Sya'ban ini dengan sambut Ramadan, nanti bentar lagi kita akan bersalaman maaf-maafan. Disitulah kekuatan datang, bahwa lingkungan Masjid Samaratul Iman, buah-buahnya iman, tak akan pernah membiarkan lingkungan masjid untuk terhantui dengan kemaksiatan yang ada. Bahkan di saat itu lingkungan akan menjadi panutan bagi siapapun jua, meskipun lain agama. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini Bapak dan Ibu, jadi kembali kemana? Kepada kajian Ramadan. Adalah Ramadan ini kita isi dengan kebersamaan. Ibu-ibu yang sudah di atas 50, saya sudah 50 tahun umurnya, apalagi yang dipikirkan? Mati. Mati itu akan datang. Tapi mati sekarang nggak ada introspeksi diri. Mati itu nggak mandang lagi yang umur 50, yang mengatakan jam-jam tadi tepat waktu dan waktu lama pun tadi bisa mati juga, pada tahu ya pada jam tadi. Entah Ustadz yang belakangan, entah dia yang duluan yang mengingatkan jam tadi, entah dia yang duluan, entah Ustadz yang belakangan. Makanya hati-hati, kita nggak tahu kapan kita mati. Mati aku dibantu Ustadz tua. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu dalam masuk bulan suci Ramadan ini, jagalah hati, jagalah akal yang kita pikirkan bersama ini, jangan sampai terkompori dengan dunia yang tak pasti. Karena dunia ini tidak kita bawa mati. Karena kita nanti bukan pergi dari dunia, tapi kita pulang dari dunia. Kita tinggalkan dunia ini.
kita pulang ke rumah kita. Mana rumah kita? Akhirat. Pada Allah menampun para sekalian, minta maaf. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.